Halo, rekan perawat pejuang NIP 2024. Kembali lagi di channel YouTube aku, Fitriana Rahmaesi. Di sini aku akan bahas lagi terkait soal-soal P3K perawat atau SKB CPNS perawat. Yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan pneumonia. Hasil pengkajian fisik, pasien tampak sesak, suara napas ronhi pada paru kanan dan kiri, irreguler, dan terlihat penggunaan otot bantu pernapasan. Perawat sudah melakukan tindakan nebulisasi menggunakan ekspektoran, namun sekretnya masih sulit dikeluarkan, dan terpasang oksigen nasal 3 liter per menit. Nah, yang ditanyakan di sini, apakah tindakan perawat selanjutnya? Oke teman-teman, sekarang kita lihat di kata kunci. Kata kunci di kasus ini, pasiennya dia mengalami pneumonia, kemudian sudah dilakukan tindakan nebulisasi menggunakan ekspektoran namun sekretnya masih sulit dikeluarkan. Nah, sehingga apabila ada kasus seperti ini, tindakan yang selanjutnya yang tepat kita lakukan itu adalah B, teman-teman, melakukan fisioterapi dada. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang B ya, melakukan fisioterapi dada. Kenapa Kak? Karena fisioterapi dada itu adalah salah satu rangkaian tindakan keperawatan, di mana H itu terdiri dari 3 teman-teman. Yang pertama postural drainase, yang kedua claving, dan yang ketiga itu vibrasi. Nah, tindakan itu dapat meningkatkan turbulensi dan kecepatan ekshalasi udara, sehingga nantinya si sekret dapat bergerak dan mencegah terkumpulnya serta mempercepat pengeluaran sekret. Nah, jadi jelas ya, opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi B, melakukan fisioterapi dada. Mengatur posisi semipolar juga ini tidak tepat, melakukan auskultasi paru tidak tepat, menganjurkan batuk efektif juga tidak, menganjurkan untuk tarik napas dalam juga ini tidak tepat ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke soal yang kedua. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan kelelahan, batuk berdahak, terdapat ronhi di bagian medial dan basal paru kanan, dan pasien sulit mengeluarkan dahak. Kemudian tensinya 130/80, nadinya 90 kali per menit, kemudian respirasinya 30 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%. Saat ini pasien sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke teman-teman, dari kasus ini tuh sebenarnya mirip dengan kasus yang pertama ya. Tapi di kasus ini pasiennya PPOK, kemudian ketika kita kaji dia juga mengeluh sesak, kelelahan, batuk berdahak, dan ada ronhi nih teman-teman. Ada ronhi di bagian media dan basal paru kanan. Kemudian yang paling utama di sini pasiennya juga dia sulit untuk mengeluarkan dahak. Ditandai dengan respirasi pasien juga 30 kali per menit. Ya, ini teman-teman maaf. Nah, di sini tuh adalah respirasi. Nah, kemudian saturasi oksigennya 96%. Meskipun sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Nah, dari kasus di atas yang dapat teman-teman lakukan di sini yaitu adalah C, melakukan fisioterapi dada. Oke. Seperti tadi ya, teman-teman. Jadi fisioterapi dada itu dilakukannya itu untuk mencegah terkumpulnya sekret dan mempercepat pengeluaran sekret. Nah, kenapa Kak? Kok jawabannya nggak beri oksigen dengan masker 6 liter per menit? Nah, ini tuh tidak bisa dilakukan karena nilai SPO-nya juga masih dalam rentang normal. Kemudian kolaborasi pemberian bronkodilator ini juga tidak teman-teman, karena intervensi ini tuh bisa dilakukan secara kolaborasi. Kemudian
posisikan pasien semi-polar, ini juga hanya menurunkan sesak aja. Nah, ajarkan batuk efektif itu kurang tepat karena dilakukan pada pasien yang mengalami kelelahan. Nah, karena tidak dapat menggunakan otot abdomen dalam memberikan tekanan saat bernapas. Ya, teman-teman. Jadi, untuk opsi yang lainnya itu tidak tepat. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan perawat? Seorang perempuan berusia 55 tahun terpasang chest tube yang disambungkan ke water seal drainase atau WSD dengan sistem 2 botol. Saat pasien bergerak, tiba-tiba selang tertarik sehingga botol kedua tergelincir dan menyebabkan botol tersebut pecah. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan perawat? Nah, jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini, teman-teman kita ingat dulu. Kalau botol pertama itu biasanya sebagai botol penampung drainase. Nah, dan botol kedua dia bekerja sebagai water seal. Nah, biasanya botol kedua ini dia fungsinya untuk menghindari udara masuk ke dalam pleura kembali sehingga tekanan intrapleura dalam kondisi stabil. Nah, tindakan yang harus segera dilakukan untuk menghindari perubahan tekanan intrapleural akibat masuknya udara atmosfer ke dalam pleura, maka yang harus kita lakukan itu adalah sesegera mungkin melakukan klem selang atau chest tube yang dekat dengan dada pleura. Oke, jadi tindakan yang harus kita lakukan lebih awal di sini adalah opsi B, teman-teman, yaitu klem selang yang dekat dada. Nah, kenapa Kak? Kok misalnya tidak sambungkan kembali botol yang utuh atau lepaskan selang dari dada, bersihkan pecahan botol atau ganti dengan botol yang baru? Kenapa tidak memilih jawaban itu? Karena pilihan jawaban yang lain itu bukan tindakan yang aman dan tepat. Kenapa? Karena memungkinkan udara dapat masuk ke dalam pleura kembali. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi opsi A tidak, yang C juga tidak, D enggak, E juga tidak ya. Oke. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Seorang laki-laki 45 tahun datang ke poliklinik paru, saat ini sedang menjalani program pengobatan TB atau tuberkulosis. Pasien memiliki riwayat buruk perokok aktif dan suka meludah sembarangan. Sebagai upaya preventif, perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien saat ini tinggal bersama dengan anak perempuannya yang sedang hamil dan memiliki anak balita. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat di kata kunci. Di mana di kata kunci ini ada upaya preventif yang perawat lakukan, di mana perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah, mengingat pasien saat ini tinggal bersama dengan anak perempuannya sedang hamil dan memiliki anak balita. Nah, jadi di sini perawat itu mempertimbangkan tindakan yang memberikan kebaikan bagi pasien. Yaitu apa? Yaitu mencegah perburukan akibat rokok dan mencegah penularan TB pada anggota keluarga pasien. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi C, teman-teman, yaitu beneficient. Oke, beneficient itu apa? Berbuat baik ya. Nah, kalau misalnya non maleficient itu tindakan yang tidak merugikan. Ini juga tidak tepat ya, kurang tepat. Kemudian confidentiality ini kerahasiaan, teman-teman. Nah, autonomi itu hak pasien. Kemudian untuk fidelity ini menepati janji. Jadi jawaban opsi yang tepat itu adalah opsi C, beneficient atau berbuat baik. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 6. Hasil pengkajian ditemukan sesak, gelisah, dan sulit tidur di malam hari. Tensinya 130, nadinya 99 kali per menit, napasnya 28 kali per menit, SAO2-nya 94%,
hasil EKG menunjukkan ST elevasi. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, sekarang teman-teman kita lihat di kata kunci. Di mana di sini pasiennya itu dari hasil EKG menunjukkan ST elevasi. Kemudian dari hasil pengkajian dan data yang didapatkan di sini tuh pasien itu seperti mengalami sumbatan pembuluh darah koroner. Nah, dari data kasus di sini, jawaban yang tepat itu adalah opsi E, teman-teman, yaitu kolaborasi pemberian nitrogliserin. Kenapa? Yuk, sekarang kita lihat di kasus. Jadi, tanda dan gejala yang ditunjukkan pada kasus di atas ini menunjukkan bahwa pasien mengalami adanya sumbatan pembuluh darah koroner. Nah, tindakan yang tepat pada situasi ini yaitu dapat menimbulkan dilatasi pembuluh darah koroner atau lisis sumbatan koroner. Nah, nitrogliserin itu adalah suatu regimen atau merupakan regimen yang menimbulkan dilatasi koroner sehingga sirkulasi menjadi lancar, reperfusi terjadi dan nyeri menjadi berkurang. Maka tindakan yang tepat dilakukan adalah pemberian nitrogliserin. Nah, kenapa Kak? Kok jawabannya itu tidak membatasi aktivitas atau membatasi retensi cairan atau menganjurkan pasien rileks atau mengajarkan latihan napas dalam? Kenapa tidak jawaban itu? Nah, karena jawaban pilihan selain yang kolaborasi pemberian nitrogliserin itu merupakan tindakan reperfusi, tapi pada kasus ini bukan merupakan tindakan yang efektif. Kenapa? Karena memerlukan waktu yang lama. Jadi, jawaban yang tepat di sini itu adalah opsi E ya, teman-teman, kolaborasi pemberian nitrogliserin. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Pasien laki-laki berusia 80 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Pasien menyatakan telah siap meninggal dan lebih berbahagia bisa bertemu Tuhannya dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kondisi pasien menurun kesadaran sopor koma dan mengalami henti jantung. Perawat tetap melakukan tindakan RJP. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, sekarang kita lihat di kata kunci. Kata kunci di soal ini ada di kalimat pasien menyatakan telah siap meninggal dan lebih berbahagia bisa bertemu Tuhannya dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Nah, ketika kondisi pasien menurun kesadaran atau mengalami penurunan kesadaran dan mengalami henti jantung, perawat tetap melakukan tindakan RJP. Maka prinsip etik mana yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Nah, di kasus ini prinsip etik yang dilanggar oleh perawat itu adalah opsi C, otonomi. Otonomi itu menghormati keputusan pasien. Kenapa Kak? Kok jawabannya otonomi? Kan pasien itu dia sudah menyatakan siap ketika dia meninggal dan bertemu Tuhannya. Tapi pasien juga tidak mau dilakukan tindakan apapun. Nah, oleh karena itu si perawat dia tidak mematuhi keinginan pasien. Pasien tidak mau diberikan tindakan apapun tapi malah dilakukan RJP. Nah, itu salahnya dari perawat itu ada di situ. Jadi tidak menghargai keputusan pasien ya. Jawabannya itu opsi C. Kenapa Kak? Kok nggak justice atau fidelity atau benefit atau non maleficent? Nah, jadi gini teman-teman. Untuk justice itu adalah keadilan. Ya. Di sini tidak dinyatakan di kasus bahwa ada data yang mengarah ke arah keadilan. Fidelity juga ini menepati janji, ini tidak. Kemudian benefit ini berbuat baik, memang berbuat baik, tapi di kasus ini itu lebih ke penghargaan terhadap hak pasien atau keputusan pasien. Dan non maleficent itu ini tuh adalah tidak merugikan pasien. Nah, jadi tepat ya, jawaban yang tepat. Maaf, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini itu adalah opsi C, yaitu otonomi. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komentar, dan di subscribe.
Oke, terima kasih.